Saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascal Siswari. Saudara, saya mau menunjukkan sebuah gambar untuk Anda. Ini ada sebuah gambar yang saya ambil dari internet. Anda nggak percaya mungkin, nggak percaya ya ngelihat gambar ini dijual kalau didolarkan nih adalah 5,5 juta dolar. Atau kalau kita rupiahkan adalah 80 miliar rupiah. Percaya nggak percaya kan? Kayaknya cuman gambar 8-bit doang gitu, gambar muka manusia. Tapi di dunia NFT ini adalah karya yang diberi nilai 5,5 juta dolar. Kami konversi dari nilai Ethereum-nya. Nah, ini adalah avatar digital yang dibuat oleh dua pria yang bergabung dalam Larva Labs. Kalau bicara NFT, mungkin akhir-akhir ini Anda juga sering dengar nama Gozali Everyday. Semua kayaknya ngomongin Gozali nih. Jadi buah bibir di mana-mana, di warung kopi, di gedung perkantoran, semuanya ngomongin Gozali. Gara-gara dia bisa meraup miliaran rupiah hanya dari foto selfie yang dia kumpulkan. Nah, ini yang namanya fenomena digital yang disebut NFT atau non-fungible token. Sebenarnya NFT ini sudah lahir dari tahun 2014, tapi di 2021 jumlahnya atau pengikutnya semakin banyak dengan beriringan atau bersamaan dengan boomingnya kripto. Nah, NFT atau non-fungible token ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan kalau di Indonesiain. Apa sih istilahnya? Jadi kalau saya kasih gambaran, saudara, kalau uang nih ya, misalnya ada uang 10.000 nih, Anda punya uang 10.000, Anda mau tuker dengan pecahan 5.000-an dua, Anda akan mendapat nilai yang sama. Itu adalah fungible, berarti bisa ditukarkan. Kalau NFT, non-fungible token, artinya tidak bisa dipertukarkan. Jadi sistemnya ini akan bergantung dengan supply dan demand. Nilainya akan bergantung supply dan demand. Jadi beda dengan tadi uang 10.000 dapatnya 5.000 2 biji gitu. Nah, non-fungible token ini tidak seperti itu sistemnya. Pertanyaannya, kok bisa jadi mahal sih? Kok foto selfie aja bisa dapat jutaan rupiah? Nah, karena ada beberapa sistem yang dibuat di NFT ini. Pertama, pembeli ini bisa dapat barang asli dan itu tercatat di sertifikat. Berbeda kalau barang-barang seperti baju mungkin atau sepatu atau tas, mungkin secara kasat mata orang nggak tahu nih itu bener nggak ya barangnya asli, merek atau brand A, brand B, kadang nggak ketahuan gitu. Nah, kalau di NFT semuanya akan tercatat asli atau palsu. Catatan kepemilikannya akan disimpan di yang namanya blockchain atau yang disebut penyimpanan aset digital. Jadi blockchain ini terhubung melalui sistem kriptografi sehingga nggak ada yang bisa malsuin karena ini dikelola oleh ribuan komputer di seluruh dunia. NFT ini diperjualbelikan di marketplace. Kalau di Indonesia atau kalau di marketplace yang biasa kita dengar ada Shopee, Tokopedia, Blibli dan yang lainnya. Nah, NFT ini juga dijual di marketplace NFT. Yang paling besar adalah contohnya OpenSea. Ini juga jadi satu tempat yang namanya jadi booming gara-gara Gozali. Ini adalah tempat di mana kolektor seni atau penjual dan pembuat seni bisa bertemu dengan para pembelinya. Ini yang paling besar di dunia saat ini. Belinya pakai apa? Pakai aset kripto. Jadi kalau kripto masih tidak diizinkan menjadi mata uang atau nilai alat tukar di beberapa negara, nah NFT ini akan menggunakan aset kripto sebagai pembayarannya. Kalau OpenSea misalnya, dia pakai Ethereum. Ada juga di beberapa marketplace lain yang menggunakan Bitcoin dan beberapa aset kripto lainnya. Ini akhirnya bikin orang tergiur. Wah, gila, cuman gara-gara foto nih bisa mendapatkan uang jutaan rupiah. Kayaknya bisa deh. Kayak Gozali nih jual-jual foto-foto di NFT ini. Tapi ingat saudara, ada risiko yang mengintai. Karena ini bukan sekadar jual beli file karya digital saja, tapi adalah bagaimana soal jual beli kepemilikan atau bukti kepemilikan asli sebuah karya digital. Nah, ini yang jadi salah satu resikonya juga. Karena ada di digital, pasti akan mudah diduplikasi. Meskipun tadi balik lagi bahwa NFT adalah sebuah bukti kepemilikan asli sebuah karya digital. Jadi orang yang beli nggak mungkin bisa dikotak-katik karena dia punya bukti bahwa dia membeli karya yang aslinya. Tapi karena sudah beredar, mungkin orang bisa saja save atau download dari
dunia digital yang sekarang mudah sekali diakses. Tidak hanya itu, ini juga tidak punya fundamental harga. Mungkin tadi kalau kita bawa lagi Gozali, masa sih sebuah selfie bisa seharga miliaran rupiah atau seharga jutaan rupiah? Ini ya adalah NFT yang berujung pada spekulasi atau juga rawan sekali dengan goreng-gorengan harga. Belum lagi aspek ketokohan, ini juga sangat memengaruhi penjualan dari NFT. Yang ketiga adalah jangan lupa ada biaya transaksi yang sangat besar sebenarnya di jual beli NFT. Ada listing fee, lalu juga ada commission fee, ada transaction fee. Jadi mungkin kalau Anda mendengar Gosali mendapat uang besar sekali, ada potongan yang juga harus dilakukan ketika sebuah aset digital melalui NFT ini terjual. Yang lainnya adalah yang terakhir, penyalahgunaan NFT. Ini tentunya yang jadi banyak dibahas juga karena sekarang jadi fenomena. Orang-orang malah jual udah nggak jelas gitu di NFT. Bukan lagi karya digital atau karya seni, malah foto KTP. Ada yang foto anak, ada yang jual baju. Jadi sekarang bener-bener jadi marketplace orang jual beli, bukan lagi untuk menjual beli karya seni mereka. Nah, hati-hati saudara, karena ini bisa disalahgunakan. Dan sebagai catatan, ketika Anda sudah mengupload sesuatu di NFT ini, maka gambar yang Anda unggah tidak bisa dihapus. Itu ingat ya. Dan ketika mungkin Anda panik gitu untuk tidak bisa dihapus, akhirnya menghapus akun yang Anda buat. Tapi ketika akun yang Anda buat, gambar-gambar yang sudah pernah Anda unggah di dalam akun tersebut bisa saja tersebar di dunia digital dan udah nggak punya kepemilikannya dan bisa sangat besar berpotensi untuk disalahgunakan. Maka dari itu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat untuk tidak mengunggah konten-konten yang melanggar prinsip perlindungan data pribadi, salah satunya adalah upload foto KTP. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, bunyi pasalnya seperti itu. Oke. Jadi indikatornya memang dengan sengaja, kemudian tanpa hak melakukan penyebaran data pribadi. Tentu kalau seseorang memiliki data pribadi dan dia menyebarluaskan sendiri, Secara itu sengaja. artinya dia punya hak atas data pribadinya sendiri. Tetapi secara prinsip itu sebetulnya melanggar prinsip pelindungan data pribadi. Jadi kami tetap menghimbau walaupun kita punya hak atas data pribadi kita, tetapi tidak semudah itu kita menyebarluaskan karena di kemudian hari kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ingat ya saudara, jangan gelap mata, jangan gagap, jangan ikut-ikutan tren. Ini butuh ilmu, butuh riset tentunya. Bahkan beberapa seniman NFT sudah menilai bahwa kini NFT sudah jadi bisnis yang kemungkinan akan bubble atau gelembung ekonomi. Di mana nilainya jauh lebih tinggi dibanding fundamentalnya. Sewaktu-waktu bisa pecah, sewaktu-waktu harganya bisa anjlok dan tidak dinikmati lagi.